Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apakah sehat semuanya? Baiklah, kalau sehat, marilah kita sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke. Kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang ancaman militer dan non-militer bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, tujuan kita mempelajari tadi terkait ancaman non-militer dan ancaman militer yaitu anak-anak bisa tahu pengertian tentang ancaman militer dan non-militer. Terus selanjutnya anak-anak juga bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman militer dan non-militer yang dapat mengganggu keamanan nasional. Terus selanjutnya setelah mengidentifikasi, anak-anak juga bisa menganalisis upaya dan solusi terhadap ancaman di negara kita. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak mempersiapkan alat tulis dan buku catatan masing-masing. Selanjutnya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama anak-anak, yaitu terkait pengertian ancaman militer. Oke, baiklah. Yang pertama ada ancaman militer. Ancaman militer apa sih anak-anak? Ancaman militer itu bentuk ancamannya menggunakan kekuatan bersenjata, baik negara lain maupun kelompok bersenjata dalam negeri, yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Oke anak-anak apakah tahu tentang perang-perang kayak gitu? Nah, itu perang-perang yang terjadi di negara-negara lain itu termasuk bentuk ancaman bagi negara. Contoh misal ada serangan di negara Indonesia, di negara kita. Nah, itu termasuk ancaman bagi militer. Nah, terus seperti terorisme gitu sih anak-anak kan biasa ketika melihat berita di televisi kan biasanya ada lewat berita tentang teroris. Nah, itu termasuk apa? Termasuk ancaman bagi negara kita anak-anak. Terus selanjutnya ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah bentuk ancaman yang tidak menggunakan senjata secara langsung atau kekuatan militer tradisional, tetapi melalui faktor non-fisik seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, bencana alam, kesehatan, dan cyber. Baiklah, sekarang bedanya ancaman militer sama non-militer. Tadi kan militer. Militer itu kan yang menggunakan senjata. Nah, sekarang ada ancaman non-militer, berarti yang tidak menggunakan senjata. Oke. Jadi di negara kita juga banyak sekali seperti tentang ekonomi, terus tentang politik, terus tentang sosial budaya, tentang teknologi, terus tentang bencana alam. Itu termasuk apa ancaman-ancaman bagi negara kita. Contoh misal sosial budaya kita. Budaya kita itu sekarang sudah mulai pada banyak yang hilang ya anak-anak, banyak yang tidak lestarikan lagi. Nah, itu tuh termasuk ancaman yang mengancam bagi negara kita, yaitu masuknya ke ancaman non militer. Terus tentang bencana alam. Nah, anak-anak kan lihat sih itu di di televisi kan sekarang lagi viral kan berita-beritanya tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera. Nah, bencana alam yang terjadi di Sumatera itu seperti kayak banjir bandang. Nah, seperti banjir bandang, jadi di Sumatera itu sekarang lagi ditimpa musibah. Nah, itu termasuk ancaman yang mengancam bagi negara kita, tapi masuknya ke ancaman non militer kayak gitu anak-anak. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ancaman. Yang pertama bentuk ancaman militer. Nah, bentuk ancaman militer yang pertama di sini ada aksi agresi oleh negara lain atau pelanggaran wilayah kedaulatan. Yang kedua, konflik bersenjata, pemberontakan, separatisme dalam negeri. Yang ketiga, ada teror bersenjata. Nah, pada intinya bentuk-bentuk ancaman militer tadi sudah jelaskan. Yang pertama ada aksi agresi oleh negara lain. Jadi negara lain itu menyerang negara kita. Nah, itu termasuk ancaman
bentuk ancaman militer kayak gitu. Intinya yang mengancam bagi negara kita menggunakan senjata kayak gitu, persenjataan. Yang selanjutnya ada bentuk ancaman non militer. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada teknologi, yang keempat kesehatan dan lingkungan, selanjutnya ada politik dan keamanan dalam negeri. Nah, di bentuk ancaman non militer tadi sudah dijelaskan juga terkait ancaman yang mungkin tidak menggunakan persenjataan. Nah, contoh seperti di sosial budaya sudah jelaskan. Nah, teknologi. Sekarang teknologi juga banyak sekali yang menjadi ancaman bagi negara kita, anak-anak. Selanjutnya, solusi terhadap ancaman militer. Solusi terhadap ancaman militer yaitu TNI perlu diperkuat dengan peralatan modern dan latihan rutin. Terus pemerintah harus memperketat pengawasan wilayah perbatasan. Terus selanjutnya, kerjasama pertahanan dengan negara lain perlu ditingkatkan dan masyarakat diajak untuk bela negeri bagi negara kita agar siap membantu pertahanan. Nah, terus selanjutnya ada solusi ancaman non militer. Solusinya apa? Yang pertama ada ekonomi Indonesia harus diperkuat supaya tidak tergantung pada negara lain. Terus selanjutnya gunakan teknologi dan internet dengan bijak agar mudah terpengaruh berita bohong atau paham radikal. Terus selanjutnya pemerintah masyarakat harus siap menghadapi bencana pandemi dan masalah lingkungan. Terus semua pihak pemerintah, swasta, masyarakat perlu kerjasama agar Indonesia tetap aman dan kuat. Jadi tadi yang pertama solusi terhadap militer ya anak-anak. Jadi ancaman militer itu banyak terjadi, makanya kita dimanapun berada harus berhati-hati di negara kita ya, harus selalu berhati-hati. Terus waspada terhadap ancaman-ancaman tadi. Terus selanjutnya nih, kita tuh harus kayak mengembangkan budaya-budaya kita ini terhadap solusi terhadap ancaman non militer ya, harus mengembangkan terhadap budaya-budaya kita. Terus mengembangkan terkait apa tadi, memilah-memilih terkait teknologi, jangan terpengaruh sama berita-berita yang mungkin belum jelas kayak gitu anak-anak. Jadi misal anak-anak nih ada berita kayak gini, kayak berita buat negara kita, tapi di situ beritanya itu berita yang belum pasti, ternyata berita yang palsu kayak gitu. Nah, anak-anak jangan mudah terpercaya seperti kayak gitu. Oke anak-anak, mungkin itu saja ya materi-materi yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Kurang lebihnya dari Bapak, bila ada tutur kata yang kurang teratur dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.